kepada Widya agar pertanyaan sudah selesai. Apakah masih ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Yang pertama, salam demokrasi kawan-kawan. Langsung saja, pertama dari saya sebelum masuk ke poin pertanyaan. Karena ini adalah dialog, jadi mengkritisi soal argumentasi yang kemudian itu disampaikan oleh beberapa narasumber itu adalah keharusan. Mengawali bicara saya pada sore hari ini, kebebasan berekspresi, berpendapat dan beraktivitas politik adalah representasi dari demokrasi yang tidak bisa dibatasi oleh kekuasaan. Saya lebih ke soal tanggung jawab badan eksekutif. Dalam hal ini BEM Universitas yang diwakili oleh kawan dari sekretaris. Pertama, perkenalkan, nama saya Ridwan Lipantara dari Aliansi Unhair Bergerak yang kemarin sama-sama merespon tentang persoalan problematika yang kemudian itu terjadi di internal Unhair. Apa yang kemudian dijelaskan oleh keterwakilan BEM Universitas tadi bagi saya adalah omong kosong. Kenapa demikian? Yang pertama, soal yang dijelaskan dari keterwakilan BEM Universitas tentang pengawalan kasus pelecehan seksual itu tidak ada sama sekali, tidak pernah dikawal. Dan kawan-kawan di dalam internal Aliansi Unhair Bergerak sendiri yang melakukan pengawalan terhadap kasus pelecehan seksual malah diintimidasi dan didiskriminasi oleh teman-teman yang ada di BEM Universitas. Ini yang kemudian sangat disayangkan dan perlu untuk dikritisi. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang kemudian direpresentasikan oleh keterwakilan dari lembaga BEM Universitas tadi, bahwa BEM Universitas ini tugasnya adalah dari, untuk, dan oleh mahasiswa. Tapi representasinya keluar jauh sekali dari apa yang kemudian dijelaskan, sehingga kebenaran objektifnya tidak ada. Yang selanjutnya, bahkan dari diskriminasi dan intimidatif yang dilakukan oleh teman-teman BEM terhadap beberapa kawan-kawan yang ada di Aliansi Unhair Bergerak itu mengikuti logika dari birokrasi kampus, dari universitas. Kayak semisal kawan-kawan yang kemudian video yang kemudian sempat dijelaskan oleh pemateri keempat tadi, BEM Universitas tidak ada upaya sama sekali dalam mengawal kasus yang demikian. Padahal apa yang kemudian dilakukan oleh keempat kawan yang kemudian di BO itu merupakan perwujudan daripada representasi demokrasi. Karena menyampaikan pendapat di muka umum itu dijamin oleh konstitusi. Tapi BM, Badan Eksekutif Mahasiswa di Unhair, malah menggunakan kebiasaan atau otoritasnya untuk menekan balik korban, bahkan orang-orang yang mengungkapkan pendapat di muka umum, seolah-olah mereka ini bukan lembaga mahasiswa.
Ini yang harus dikritisi biar tidak menjadi presiden buruk di tiap tahunnya di masa priorisasi kepemimpinan di badan eksekutif. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan di sini terhadap narasumber yang mewakili BEM Universitas, sejauh ini yang saya ketahui teman-teman yang kemudian itu di BO masih memperjuangkan untuk haknya kembali berstudi di Unhai. Sekarang waktu di Ambon, di PTW Ambon kalah, kemudian naik banding di PTW Makassar, terima kasih. Pertanyaan saya, sejauh ini di dalam internal BEM Universitas, sejauh mana BEM Universitas mengawal dan merespon terhadap persoalan dropout 4 mahasiswa Universitas Khairul itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Yes. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan kawan-kawan dan salam berbareng berbareng. Di sini kita cuma mau bicarakan dan juga mempertanyakan dari pembahasan dan juga yang sempat dikeluarkan oleh perwakilan dari BEM Universitas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul dari Forum Sekolah Bersama. Bagi kita dalam membaca dinamika itu, saya rasa biarpun kita ini yang berada di atau tergolong dalam mahasiswa di Universitas Muhammadiyah, tetapi dalam pembacaan dinamika kawan-kawan lain, saya rasa dia cukup menarik ketika kita telah mendengar beberapa penjelasan dari kawan-kawan tadi. Nah, yang ingin menjadi pertanyaan kita itu bahwa yang disampaikan oleh kawan-kawan BEM yang menjelaskan tentang pada pokoknya BEM itu merupakan salah satu lembaga yang itu bertujuannya mengkonsolidasi dan juga berkoordinasi dari sesuatu yang pernah ada, yaitu yang disampaikan oleh kawan-kawan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana arah mengkonsolidasi kawan-kawan secara universitas dan juga mengkoordinasinya? Nah, itu menjadi pokok pertanyaan kita. Kita kembangkan. Baik, masih tersisa satu pertanyaan. Apakah masih ada yang bertanya? Bisa.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin perkenalkan, nama saya Asrul Ibrahim. Saya asal kampus saya dari Ternate. Ya, mungkin saya melihat undangan terbuka atau diskusi terbuka di Unhai Ternate, maka saya ingin menghadiri untuk diskusikan soal tema umum yang disodorkan oleh lembaga yang ada di Unhai Ternate tadi. Mungkin tapi kita saling berkontradiksi, ya perlu kita berkontradiksi di dialog pada kesempatan ini, karena tadi tema umum yang disampaikan di baliho tadi, saya tidak menemukan satu sejarah yang lebih konkret yang hari ini terjadi di Unhai Ternate, yang tadi banyak curhatan yang disampaikan oleh BEM Institut maupun Aliansi Unhai Menggugat. Tapi saya sedikit merefleksikan sejarah. Kita penting merefleksikan sejarah supaya kita tahu gimana sih, apakah soal gerakan mahasiswa di kampus ini, apakah mandat di internal Indonesia ataupun di internal Indonesia ataupun yang ada di Unhari ini, apakah sudah terjadi di dunia atau belum. Itu yang harus direfleksikan supaya kita tahu akar sejarahnya. Sebenarnya ruang demokrasi kampus ini dibungkam di dunia itu pertama sekali atau gerakan mahasiswa yang ada di kampus yang pertama sekali itu gimana, supaya kita bisa menaruh satu kesimpulan atau satu asumsi. Ya, mungkin karena kita tahu secara bersama bahwa satu tulisan yang ditulis oleh satu kader FNKSDA di Indo Progres, bahwa satu gerakan mahasiswa yang ada di kampus itu pertama terjadi di Amerika Latin, yaitu Argentina di tahun 1918. Sama saja tadi curhatan dari BEM Universitas dan Unhai Menggugat. Jadi satu universitas itu, ya mungkin saya mengambil sedikit waktu lebih dari mungkin 11 menit atau 12 menit. Jadi penjelasan di satu universitas yang ada di Argentina itu di tahun 1918, salah satu manifesto Cordoba itu yang punya perspektif atau berani membongkar soal sejarah gerakan mahasiswa yang ada di kampus, karena sejarah 1918 itu satu sejarah yang awal mula gerakan mahasiswa yang ada di kampus. Dan kenapa sampai hari ini di Unhari itu berkembang, kenapa lembaga institut atau lembaga yang ada di Unhari sendiri itu tidak mengawal terus soal problem internal mahasiswa itu sendiri, karena itu sudah terjadi di tahun 1918 di Argentina. Itu sudah terjadi. Salah satu lembaga kampus universitas sendiri tidak melayani soal masalah atau problem kampus itu sendiri, tapi inisiatif dari mahasiswa untuk mendirikan satu aliansi untuk melakukan agenda atau masalah problem yang ada di universitas itu sendiri. Mungkin ini hampir sama dengan, tapi sejarah yang di 1918 yang ada di Argentina ini itu bukan saja gerakan mahasiswa yang tetapi pelopornya mahasiswa. Hampir sama di 1998 di Indonesia sendiri waktu meruntuhkan Soeharto, itu bukan gerakan mahasiswa tetapi gerakan seluruh rakyat Indonesia, karena ada teori pengorganisiran 3 bulanan itu yang didirikan oleh satu komite rakyat miskin kan, yang itu
berani membongkar atau berani menentukan suatu lainnya. Jadi jadi saya bisa menemukan satu sejarah yang lebih konkret, bisa membaca atau bisa menyelesaikan masalah ini. Karena tadi di Argentina itu dan 20 tahun, dalam jangka waktu 20 tahun perlawanan mahasiswa di Argentina menyebar luas, yaitu di Chile, Kolombia dan lain-lain, maupun di Brasil. Itu jadi kita penting untuk merefleksikan sejarah. Kalau mungkin waktu membatasi saya dan sampai kawan-kawan yang lain marah sama saya kalau saya akan tampil forum begini, mungkin itu dulu nanti direspon oleh pemateri soal sejarah gerakan mahasiswa di kampus ini dari mana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Daulat saya dan tidak. Lalu mengafikan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi namanya siapa? Suryono. Karena di sini sudah terkumpul 5 pertanyaan, maka saya berikan narasumber untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan daripada peserta diskusi kali ini. Jadi dari Fahril LPM Mangkrak, pertanyaannya yaitu bagaimana PS mahasiswa dan gerakan-gerakan sosial yang lain dan kampus itu sendiri dalam menyikapi korban pelecehan seksual, korban pelecehan yang terjadi di ranah kampus itu sendiri kepada Etienne Gurau, mungkin bisa menjawab. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya mungkin rata-rata para penanya ini lebih soal evaluasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitasnya dibanding dengan pertanyaan saya. Tapi kalau kita dipanggil bukan pelecehan seksual, tapi bentuk-bentuk dari pelecehan yang dialami orang, setiap orang mengalami bentuk-bentuk pelecehan serupa gitu. Tidak hanya menyerang satu gender tertentu, jadi bentuk pelecehannya bukan pelecehan berbasis gender gitu. Yang mungkin saya ulas tadi adalah bentuk pelecehan atau kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan karena doktrin dari patriarkisme gitu. Nah, yang tadi Pak Rio ini mungkin seputar, saya pikir hampir semua mahasiswa mengalami hal yang sama, mungkin walaupun konteksnya berbeda. Karena Pak Rio tadi ketika dia sedang menjalani ujian hasil dan hasil penelitiannya itu dihakimi oleh salah satu pembimbingnya sebagai penelitian yang tidak dilakukan tapi basisnya adalah plagiat gitu. Ya, itu sebenarnya kalau Fahri sendiri merasa itu tidak benar dan bahwa itu basisnya adalah hasil riset sendiri, ya tutup balik itu bisa dituduh sebagai bentuk pencemaran nama baik dan yang dilecehkan gitu. Betul. Setiap orang mungkin merasa seperti itu, dia harga diri dilecehkan karena ketika dia presentasikan apa yang sudah dilakukannya itu kemudian tidak dihargai, justru diintimidasi dengan tindakan-tindakan yang ya bisa disebut represi. Nah, saya pikir hampir semua kampus, terutama
mahasiswa itu berpikir secara bebas. Tenaga pengajar kita masih menggunakan, mungkin karena sistem pendidikan kita secara nasional juga sangat tidak demokratis gitu, masih sangat satu arah gitu. Jadi yang boleh menyampaikan itu hanya dosen, bahwa seolah-olah dosen yang paling tahu, mahasiswa itu kambing tindak tembak itu mengikuti itu banyak seperti itu. Saya juga di zaman kuliah dulu juga banyak ada mahasiswa sebagai teman mahasiswa saya juga yang mengalami hal serupa ketika berdebat dengan dosen di ruang kelas, dosen itu kemudian mengancam dengan nilai gitu. Padahal secara kapasitas intelektual di mahasiswa itu nggak bisa. Yang kedua, saya mau bilang bahwa hasil penelitian atau tulisan atau karya-karya tulisan itu tidak lahir dari satu orang doang. Oh, ada yang menyebut bahwa itu karya saya saja, itu bullshit gitu. Karena apa yang kita tulis itu basis pengetahuan itu dari kehidupan sosial kita, kehidupan kita di alam, kehidupan kita bersama manusia lainnya, interaksi kita dengan orang lain, makanya lahir tulisan itu. Jadi tidak ada itu, saya sebenarnya anti copyright juga gitu, anti yang namanya hak cipta. Menurut saya tidak ada yang murni hak cipta kita sendiri. Segala sesuatu yang kita ciptakan itu dipengaruhi oleh hal-hal lain atau dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran lain di luar kita. Ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Walaupun ya kita nggak perlu bisa, kita ini pasti ada itu tadi. Itu poin saya kemarin. Jadi saya sih kasih pelajaran saja dosen seperti itu gitu. Kenapa harus begitu? Kalau tidak ya kultur mendidik yang demikian itu akan terus terjadi ketika mahasiswa tidak berani melawan. Saya juga sebenarnya agak tidak nyaman dan agak tidak terlalu apresiasi ketika mengajar ini, karena saya menghadapi watak mahasiswa yang cenderung menolak pada dosennya ketika disuruh berbicara, menyampaikan pendapatnya. Dia satu kelas, bahkan menghimpun itu satu kelas 50-an orang yang mau berbicara itu satu orang, yang berani menyampaikan pendapat itu satu dua orang sampai dengan kapal. Mereka yang lain itu tidak berani. Saya tidak tahu, tapi saya yakin bahwa itu bukan cuma karena faktor dia tidak bisa secara psikologi internalnya dia gitu, tapi faktor-faktor yang dipengaruhi oleh kultur pendidikan kita, di mana ya dari kecil kita dibiasakan untuk menerima indoktrinasi, menerima dogma-dogma dan sebagainya, kemudian tidak mengajarkan kita untuk berpikir secara bebas. Saya bahkan bilang ke mahasiswa saya itu bahwa kalau soal pengetahuan, Google itu lebih berwawasan dibanding dengan kita semua yang ada di sini. Google itu lebih berpengetahuan, dia tahu segala hal, bahkan menit ke kampung dan dia tahu gitu yang kita bayangkan orang akan ada di zaman ini gitu. Ketika Google bisa tahu di mana itu petani, di mana itu kayu, di mana itu gitu. Artinya Google lebih tahu segalanya dari kita. Bedanya kita dengan Google adalah Google itu tidak bisa berpikir, kita bisa berpikir. Nah, jadi menyerap sesuatu itu tidak hanya langsung gitu, berarti itu betul gitu, tapi harus diinterpretasi oleh nalar, oleh otak, oleh apa yang kita punya gitu. Tidak dimiliki oleh makhluk lain sejauh ini kecuali simpanse dan manusia dan makhluk-makhluk sejenis manusia kera lainnya gitu, termasuk manusia tuh, walaupun yang lebih besar mungkin manusia. Lumba-lumba juga bisa berpikir sebenarnya. Nah itu dari Farid. Yang kedua itu dia mungkin tadi Farid tolak vaksinasi. Saya pribadi melihat pandemi itu bukan pandeminya sendiri, virus itu bukan hasil konspirasi. Dalam hal ini saya tidak percaya teori konspirasi. Saya percaya bahwa pandemi virus itu diciptakan oleh pola hidup manusia, peradaban kita dilahirkan oleh sistem tekanan kehidupan sosial kita hari ini, di mana kita mendomestikasi, merumahkan, mengkandanisasi hewan sehingga terjadilah kita berinteraksi secara
intim dengan hewan, sehingga virus yang ada di hewan itu bermutasi ke tubuh kita. Kayak sebenarnya kan kita bukan harus orang, bukan makan daging, tapi ya perlu darinya kan. Kita tidak punya usus yang pendek yang bisa menyerap daging langsung gitu, seperti yang ada di kucing, singa. Kita mau makan bulan. Kita kalau makanya kenapa kita makan daging tapi harus dimasak, harus dipotong-potong. Apa yang bisa makan harimau utuh begitu kan tidak ada. Beda dengan kita hewan-hewan makan daging. Nah, kita itu salah satu virus itu adalah salah satu produk dari peradaban kita, cara kita hidup, salah satu itu. Nah, persoalan penanganannya yang kemudian saya percaya bahwa mungkin ada konspirasi, ada kepentingan politik di dalamnya, dia kepentingan ekonomi secara global, bagaimana persaingan industri farmasi di tingkat global terhadap penanganan pandemi ini, bagaimana perang antara farmasi Cina dengan Tiongkok dengan Amerika misalnya. Saya menyebut Cina karena China itu rasis, sebutan untuk orang-orang kulit kuning bermata sipit dan sebagainya, itu konotasi dalam bahasa Tionghoa sendiri itu sangat negatif. Nah, yang berikut itu mungkin saya pikir vaksinasi perang farmasi ini berperan penting dalam hal penanganan pandemi. Kemudian Widya yang tadi soal bagaimana Persma, saya pikir mengarah ke teman-teman LPM Kultura sebagai penyelenggara, juga LPM Mantra yang bukan Mantra, karakter ya, dari kumpulan Persma Maluku Utara. Jadi yang akan menjawab, tapi kurang lebih saya pikir ya memang penting. Saya apresiasi sih teman-teman LPM sejauh ini, baik LPM Kultura maupun Mantra itu sempat mengawal kami, saya dan teman-teman itu membentuk sebuah jaringan perempuan di Maluku Utara untuk melawan segala melakukan aksi-aksi secara langsung maupun tidak langsung, kampanye dan lain sebagainya terhadap kasus kekerasan seksual, terhadap bentuk diskriminasi berbasis gender yang dialami oleh perempuan sejauh ini sejak 2018. Itu kami bentuk nama, ya skalanya internasional, tapi kita juga buat namanya Women's March Ternate. Nah, Women's March Ternate pernah mengawal salah satu kasus ini berhubungan dengan teman-teman 4 orang yang di DO pada 2018. Kemudian 19 ya. Kemudian pada waktu yang hampir bersamaan muncul sebuah status di media sosial Facebook seorang mahasiswa Unhair juga, ya penting saya, yang statusnya itu menurut saya sangat miris. Dia bilang dia lebih baik jadi pemerkosa dibanding daripada ikut menghancurkan NKRI, pokoknya gitu. Artinya dia membandingkan antara teman-teman yang di DO ini yang berdemonstrasi bersolidaritas untuk perjuangan kemerdekaan, perjuangan menentukan hak asli sendiri bagi bangsa Papua, itu kemudian dinyatakan oleh si pelaku ini sebagai sangat buruk gitu, lebih baik pemerkosa dibanding mereka gitu. Ini kan jijik sekali saya gitu, karena korban perkosaan itu tidak ada yang baik gitu. Satu orang saja yang jadi korban itu tidak ada yang baik gitu. Nah, tidak penting untuk membandingkan moralitas. Dan teman-teman LPM Kultura Mantra itu sempat memuat pernyataan sikap kami, kemudian memberikan dari muatan mereka di media sosial itu, kemudian banyak dukungan dari luar terhadap gerakan yang kami buat. Mungkin bisa lebih dikembangkan lagi, mungkin ada kajian-kajian seputar, karena media di Maluku Utara itu masih banyak yang sangat seksis dan patriarkis gitu. Kayak misalnya ada salah satu media di Maluku Utara itu namanya Daily News yang seringkali di post oleh status Ternate itu gila-gilaan gitu, maksudnya sangat tidak ramah terhadap perempuan dan anak gitu, bahkan terhadap korban.
bagaimana cerita korban perkosaan oleh ayah kandung diduga-duga terhadap anak itu sampai hamil, itu dibuat jadi cerita fiksi cerpen begitu yang mengurai unsur-unsur unsur-unsur seksual gitu di dalamnya gitu. Jadi bagaimana hubungan seksual itu terjadi dan sebagainya, dianggap itu suka sama suka gitu. Padahal tidak, dipaksa ataupun tidak, relasinya saja sudah menunjukkan bahwa itu terjadi perkosaan karena dia adalah bapak, yang satu adalah anak gitu. Ada penunjukan secara kuasa oleh si bapak terhadap si anak, apalagi katanya ada pemaksaan, kalau tidak dilayani si bapak itu akan pukul dan sebagainya, tidak kasih uang jajan, dan itu perkosaan. Saya pikir Ridwan tadi, saya tidak tahu internal teman-teman di Unhair, gerakan mahasiswa entah oleh BEM ataupun aliansi Unhair bergerak sejauh mana, siapa yang menangani, saya tidak tahu, tidak terlibat secara full. Saya cuma pernah dihubungi oleh Ridwan meminta bagaimana penanganan ini, ada kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum dosen terhadap mahasiswi, beberapa mahasiswi, tidak hanya satu gitu, tapi yang mau bersuara itu hanya satu. Saya cuma mau bilang di sini, saya tidak mau mencampuri urusan internal teman-teman. Saya cuma mau bilang di sini bahwa kita harus memberikan dukungan penuh terhadap korban ketika dia berada bicara. Ketika dia bilang dia dilecehkan itu sudah luar biasa ya. Karena orang korban perkosaan atau korban pelecehan ketika mau kesampaikan ke orang merasa itu aib gitu. Itu sesuatu yang memalukan gitu. Sehingga ketika dia berani bersuara, teman-teman harus apresiasi itu dengan memberikan dukungan yang full terhadap mereka. Dengan begitu mereka secara psikologi akan lebih tenang gitu. Nah, saya pikir itu saya juga apresiasi, terima kasih teman-teman aliansi Unhair bergerak yang sudah sejauh ini membantu mengawal kasus-kasus tersebut. Saya ingat 2015 itu pernah salah satu oknum dosen di Fakultas Hukum Unhair yang sebenarnya dosen ini, oknum ini sudah bukan sekali dia berbuat demikian gitu. Dari zaman saya kuliah, saya juga di Unhair dulu S1 juga mengalami, teman-teman saya pribadi juga pernah dilecehkan gitu, walaupun karena zaman itu kita sangat terbatas informasi seputar pelecehan seksual, sehingga kita menganggap itu biasa saja, kita menganggap itu bagian dari kultur, bagian dari budaya gitu. Padahal itu sebenarnya pelecehan seksual. Nah, di tahun 2015 ada yang melapor, diproses, Unhair memberikan keputusan untuk mengskorsing si dosen gitu. Tapi dia karena dia punya pengetahuan hukum dan